Hai. Hai Manucha. Hai Siapa pengantin bagus gak? baru. Iya nih, thank you. Apa kabar? Baik, thank you loh Mbak diundang buat live. Aduh, Aku terima kasih jelas sudah nggak mau ini? di sini. Aku Jelas jelas agak nggak? nge-freeze Oke. dikit, tapi nggak apa-apa, aman. Jadi Iya. Ibu Adawiyah Oke. ini adalah ownernya atau kreatif direkturnya juga dari Nanem Tanaman yang memang aku udah pernah pesen nanam tanaman dari awal kayaknya ya nggak sih? Iya, dari dulu banget Mbak Nucha. Ya ampun, Dari akhirnya dulu kita banget. berjumpa di live. Akhirnya berjumpa di live dan ibu ini baru saja Iya. menikah weekend kemarin. Jadi sekalian selamat. Terima Berbahagia kasih. selalu. Terima kasih Manucha. Manucha, kamu keren Nah. banget ya sekarang kurus. Ya ampun, aku terinspirasi. Aku terinspirasi jadi suka olahraga gara-gara kamu. Ini kan sebenarnya tren pandemi ya kan. Ada Iya. yang suka tanaman seperti Pak Aryo dan aku yang bagian olahraga gitu. Jadi kita bagi tugas. Iya. Bagi tugas di sini. Aku tanaman udah kayak udah tiap hari. Jadi sekarang aku lagi suka banget sama olahraga. Aku suka kalau lagi ngobrol sama Mas Aryo bentar gue lagi olahraga dulu. Iya kayak gitu. Gelap ya. Nah biasanya Mbak Adawiyah ini dipanggilnya Upil gitu. Jadi aku bingung nih manggilnya apa ya kita di sini. Panggil Mbak Upil aja karena memang biasanya Upil. follower nanam tanaman juga taunya Mbak Upil gitu. Oke, baiklah Mbak Upil. Nah, Ya. oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih soal Feedback ya? merawat tanaman. Nggak kok aman-aman. Nah, aku pengen tahu. Jadi kalau aku lihat nih pribadi aja ya untuk di rumah, aku lihat suamiku nih Aryo jadi mulai mengadopsi tanaman-tanaman ini sejak pandemi karena menurut dia awalnya adalah dia di masa pandemi ini kan ada berpengaruh sama bisnis kita juga gitu kan, bisnis Aryo, dan dia merasa nggak bisa take control untuk itu gitu karena memang berpengaruh ke vendor-vendor dan lainnya. Jadi dia butuh sesuatu yang bisa dia take control, yaitu tanaman akhirnya. Jadi buat dia tuh hal baru dan dia jadi suka banget untuk merawatnya dan lain-lain. Nah, kalau dari Mbak Upil sendiri gimana sih? Sebenarnya kan tanaman ini dari 2017, dari awal banget, belum yang sehit saat ini gitu. Nah, tapi benar ya, kalau dilihat Mbak Upil sendiri, lihat ini sebagai tren atau sebagai apa sih? Kalau aku sih ngelihatnya ini sebetulnya sebagai tren. Kalau tren kan Manucha kayaknya nggak fashion, nggak olahraga, semua tuh pasti naik turun. Mungkin Betul. sekarang saatnya karena orang momen dimana orang tuh kebanyakan di rumah, orang juga bingung mau ngapain lagi. Kalau biasanya kan ke kantor, ke kampus, kemana-mana nganter anak sekolah. Kalau sekarang kan tiap hari 24 jam full di rumah, orang nyari kegiatan apa nih yang positif yang kira-kira bisa menghilangkan stres, salah satu dengan cara bercocok tanam gitu. Jadi dan sebenarnya dari 2017 kita pun juga udah suka beli dari nanam tanaman, dan masa-masa itu sebenarnya aku justru suka kasih ke klien, ke teman-teman dan keluarga waktu masa-masa lebaran gitu ya, sebagai salah satu bingkisan yang non makanan gitu, karena menurutku opsi makanan itu udah banyak banget. Kalau lebaran kan orang kayaknya udah dipenuhi makanan, aduh nanti mereka juga kepenuhan makanan akhirnya jadi food waste kan, nggak bagus juga. Jadi aku prefer kasih hampers dalam bentuk tanaman dan ternyata hidup. bahkan beberapa klienku tuh masih kemarin sempat kirimin foto-foto loh, Mbak Nucha ini tanaman yang dikirim hampers lebaran tahun kemarin. Dan hidup loh, ya. Dan hidup tuh rasanya seneng banget, dirawat tanaman dari gue gitu. Iya, makanya benar-benar. Dan itu kan jadi kayaknya auranya tuh positif. Jadi ketika Mbak Nucha atau yang lainnya memberi tanaman hidup, tidak hanya habis di hari itu. Biasanya kalau makanan mungkin atau minuman habis di hari itu, tapi kalau tanaman bisa dirawat, bisa diperbanyak, bahkan nanti bisa dikasih ke teman-teman lagi, atau bisa jadinya kayak Mas Aryo, gara-gara dikasih aku satu, lama-lama dia jadi suka, jadi bertambah. bener ada gitu. orang harus dipancing kayak gitu ya. Nah tapi sekarang cara merawatnya itu gimana sih? Karena aku ya kalau ngeliatin Aryo di rumah itu dengan tanamannya, ini ada yang dikeluarin dan cuman boleh 1 jam aja, nanti dia masukin. Nah kan kita bingung ya, ini tanaman ada berapa jenis sih Mbak, dan cara merawatnya gimana? Sebetulnya basically kalau tanaman yang sekarang lagi ngetrend adalah itu indoor plant, which is adalah tanaman di dalam ruang.
Tapi bukan berarti kalau tanaman di dalam ruang itu dia full 24 jam di dalam ruang. Jadi tanaman itu sama kayak pet, sama kayak manusia. Dia itu harus di dalam ruang, tapi juga harus ada sinar matahari. Nah, kesalahan orang-orang adalah kebanyakan ngerasa ini kan tanaman indoor, jadi taruh di dalam aja, nggak perlu dikasih matahari. Padahal perlu matahari. Sama kayak kita Mbak Nucha, kalau kita full di dalam ruang kan kita bete. Kita pasti kayaknya, aduh bosan banget gue di dalam ruangan terus, walaupun di ruangannya AC, walaupun kayaknya penuh makanan, tapi kita akan bete. Sama juga dengan tanaman, jadi perlu harus ada sinar matahari. Terlebih si tanaman itu kan hijau, mereka itu perlu zat klorofil, perlu sinar matahari. Klorofil perlu sinar matahari untuk berfotosintesis. Makanya tanaman harus dikasih sinar matahari walaupun sedikit untuk proses berfotosintesis supaya mereka bisa hidup gitu. Oke, ini ada pelajaran di biologi ya zaman dulu ya untuk sama fotosintesis dan lain-lain ya kan. Nah, jadi selain disiram juga perlu ada sinar matahari. Jadi ada dua hal itu gitu. Tidak hanya disiram doang. Aku udah siram loh Mbak, tapi kenapa mati ya? Biasanya kebanyakan kendalanya adalah kurang sinar matahari. Oke, nah tapi batasan tanaman-tanaman anak-anak hijau ini harus berjemur tuh berapa lama sih? Karena ada beberapa tanaman yang sebenarnya jadinya kebakar gitu kan? Kebakar, itu yang aku alami loh. Iya. Jadi khusus untuk indoor plant itu boleh kena sinar matahari, tapi tidak terlalu banyak, jangan over. Karena kalau mereka over, mereka bakalan kebakar, gosong. Nah, jeleknya kalau udah kebakar, udah gosong, itu nggak bisa dibetulin, nggak bisa yang kayak di make up atau diubah atau jadi tumbuh lagi, nggak bisa. Dia itu kalau udah kebakar harus dipotong dan kita hanya bisa berharap dari tumbuh daun baru. Jadi memang harus hati-hati. Nah, gimana sih cara matahari yang pas tuh yang mana? Taruhlah di kondisi matahari yang tidak terik. Jadi kalau misal tidak terik itu adalah berarti di pagi hari atau di sore atau malam hari. Jadi kayak maghrib ke malam sampai pagi, siangnya bawa masuk. Jadi jangan ditaruh di siang bolong. Kita umpamain itu tanaman itu kayak kita, kayak manusia aja. Kita kalau ditaruh di tempat siang bolong, kita pasti pusing kan? Pusing, terus rasanya kayak mau pingsan. Iya kan, kita dehidrasi. Nah, si tanaman juga itu sama kayak gitu. Oh gitu, oke. Nah ini berarti kita merawatnya kalau indoor, jenis-jenisnya apa aja sih Mbak Upil untuk yang indoor plants ada apa aja? Monstera itu termasuk indoor plant? Monstera itu termasuk indoor. Sebenarnya indoor tuh banyak banget yang kita lihat orang-orang posting-posting itu kebanyakan indoor plant. Jadi jangan disebut gara-gara indoor plant langsung taruh kamar aja, ini kan indoor plant gitu, nggak ada matahari, ya nggak bisa, tetap harus kena matahari yang sedikit-sedikit gitu, kayak semilir-semilir gitu Mbak Nucha. Oke. Nah bahkan ya aku kemarin tuh Aryo saking taunya ini indoor plant, taruhlah di dalam kamar. Nah di dalam kamar tiba-tiba aku lihat ada yang merayap-rayap gitu di dinding, jadi ada kayak cacing kecilnya gitu yang merayap gitu. Oh itu bukan cacing, itu ulet ya. Kalau kayak si Mas Aryo itu ini kaki seribu. Kaki seribu, ya. Nah, sebetulnya, iya. Sebetulnya gini, ketika kita merawat tanaman, terus muncul hama-hama kecil, kaki seribu, cacing, itu sebetulnya hal yang common banget dan itu kayak udah biasa banget kayak gitu. Kenapa mereka ada? Mereka adalah karena ada ekosistemnya. Ketika tanaman itu udah tumbuh, udah subur, si hewan-hewan kecil itu pasti tumbuh. Dia akan naturalnya akan begitu. Kemarin kan ada kendalanya Mas Arin, gimana sampai masuk rumah? Gue takut pil anak kecil, anak-anak gue pada iya kan? Anak-anak gue. Iya. Jadi tuh pasti ada. Cuman kita bisa menguranginya dengan cara memberi pestisida. Tapi nggak bisa dipungkiri itu pasti ada sih kayak cacing, kaki seribu gitu. Tapi berapa orang bahkan tak ada yang komunitas memelihara insektisida kaki seribu, ada kan yang kayak gitu justru. Tapi kalau aku sih agak jijik sebetulnya. Nah supaya tidak ada kaki seribu, tidak terlalu banyak, kita harus rajin-rajin bersihin, harus sering-sering kita grooming. Jadi sebetulnya manusia merawat tanaman itu tidak hanya membuat kita fresh, tapi kita juga jadi terlatih untuk sering bersih-bersih. Karena kan banyak kaki seribu tuh kita bersihin gitu. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya ya. Jadi mesti rajin-rajin.
Iya, aku sama Ari gini, aduh, aku udah punya anak 2 nih yang perlu dirawat. Wah, kalau nambah terus sih anak hidupku, lumayan ya, banyak sekali yang dipikirin. Banyak, Ini belum dijemur, ini belum diapain gitu kan. Nah, oke, berarti cara merawat dengan cinta ini adalah perlakukan anak-anak hijau kita ini ya seperti diri kita. Kita walaupun itu indoor plant, tapi tetap harus dikasih berjemur. Tapi jangan kepanasan juga kan, kita juga nggak mau ya kalau disuruh upacara panas-panasan di depan gitu kan. Jadi pagi hari keluar boleh, abis itu kita bawa masuk lagi gitu kan. Dan kan udah beli sekarang kan harga indoor plant makin naik nih, makin mahal. Kalau sampai kita halo, kayak poor connection. Halo, agak putus-putus. Aku rumahnya baru pindah nih, jadi belum ada internet. Sore ini baru teknisi datang. Oke, halo. Maaf sinyalnya jelek nih, karena kan aku baru pindah, jadi belum ada internet. Teknisi baru datang nih sore. Nggak apa-apa, dimaklumi pengantin baru, baru pindah rumah. Nah, oke, terus selanjutnya nih, Mbak Opil. Halo, suaraku kedengeran nggak? Nah, oke. Mbak, kalau yang trennya kasih vitamin-vitamin tanaman tuh gimana sih, Mbak? Itu wajib banget atau enggak? Kalau menurut saya gini, perlu sih. Jadi tanaman itu perlu vitamin atau pupuk atau bahasa lainnya yang sekarang orang mungkin banyak dijual di pasaran. Yang pastinya pasti tujuannya itu adalah sama, untuk memberi kesuburan pada tanaman untuk supaya tunas-tunas daun barunya itu cepat muncul. Tapi menurut aku ya nggak ada salahnya, dan memang itu memang bikin tanaman kita jadi lebih subur. Sama kayak kita juga, baik lagi sama tanaman itu sama kayak makhluk hidup lain, kayak orang, kayak hewan peliharaan, mereka perlu vitamin, kayak kita juga perlu vitamin kan untuk stamina. Si tanaman juga perlu. Misalnya aku nggak pakai vitamin nggak apa-apa tuh, ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah. Tapi kalau misalnya kita punya budget lebih atau kita mau eksplor supaya pengen tanamannya lebih cepat rimbun, ya kita harus beli si vitamin atau pupuk tanaman itu gitu. Oh gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya ini terkait sama perawatan janda bolong, janbol. Nah, ini kan kemarin sempat ada yang hits-hitsan itu kan, yang katanya lembar berapa 10 juta ya. Nah, ini tuh sebenarnya gimana sih, Mbak? Trennya apakah si janda bolong itu yang kayak banyak di rumah orang itu yang dijual mahal, atau memang sebenarnya ada tipe lain gitu, ada jenis-jenis lainnya? Ada. Iya, itu janda bolong gitu. Aku juga nggak tahu kenapa bisa beritanya tuh jadi kepelintir. Setelah janda bolong itu ada banyak banget. Janda bolong yang biasa, variegata, ada yang obliqua, ada yang macem-macem. Tapi yang biasa banyak di rumah orang, Mbak Nucha juga punya, dan itu hampir semua orang punya, itu yang harganya nggak terlalu mahal. Tapi kalau yang mahal banget itu memang ada jenisnya, tapi memang sangat rare. Maksudnya sangat rare itu sangat langka ya, karena dia langka di dunia juga sangat sedikit jumlahnya, itulah kenapa dia mahal. Terus cara perawatannya sama kayak tadi, cukup dengan disiram rutin, seminggu bisa 2-3 kali, nggak perlu tiap hari. Tiap hari sebetulnya nggak apa-apa, tapi sinar mataharinya harus lebih banyak, tapi jangan terik. Kalau misalnya aku nggak ada waktu, boleh cukup seminggu 2-3 kali aja. Misal dibikin waktu di hari, misalnya Rabu sama hari sama, dikasih sinar mataharinya di pagi hari atau di sore hari, atau pindahin ke malam hari ketika keluar. Atau kalau misalnya malam hari aku mau di dalam aja, aku mau lihat rumah, ya nggak apa-apa. Yang penting ada dapat sinar matahari sedikit sama dapat disiram. Terus sama dikasih pupuk vitamin. Kalau supaya nggak ada hewan-hewan yang ditakutin itu, kasihlah pestisida secara rutin. Supaya daunnya mengkilap, bisa dikasih yang namanya pengkilap daun lipsan. Atau misalnya nggak mau pakai lipsan, aku mau pakai minyak zaitun bisa. Atau bisa pakai santan kelapa, susu, itu bisa. Jadi sebetulnya banyak cara, cuman kita nyamannya aja gimana. Jadi sebetulnya sama kayak skincare kan, Mbak Nucha, ada banyak banget ya Pak pilihan di pasaran, yang tradisional, yang modern, yang Korea, yang Amerika. Itu sih suka-sukanya kita, nyaman-nyamannya kita, sama budget yang mau dikeluarkan, mau yang semahal apa atau yang semurah apa gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya alternatif untuk Live Shine ini kan banyak sekali ya dijual. Dan kalau melihat tanaman orang tuh memang mengkilat-mengkilat gitu. Mengkilat. Kayak pakai SK2 gitu kan ya kinclongnya. Nah, tapi berarti pakai minyak zaitun boleh ya? Iya, boleh. Minyak zaitun boleh. Bahkan ada beberapa orang pakai lotion. Yang aku banyak tahu sih pakai santan kelapa, pakai
banyak cara pakai susu. Cuma mungkin kalau yang santan kelapa atau susu karena dia alami sehingga mengundang semut. Jadi tanamannya banyak dikerubutin semut karena kan itu makanan ya gitu. Iya. Ya, jadi balik lagi sih sama kayak skincare, tergantung kita mau nyamannya yang mana atau mau coba-coba yang cocok yang mana gitu. Atau kalau mau lip shine yang dijual di pasaran yang udah siap jadi dari harga yang paling murah sampai harga paling mahal itu bisa. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih dari Fikri Alvin ya. Tips merawat tanaman di musim hujan. Nah ini nih musim hujan kadang kita seneng ya tanaman kita udah dibasahin langsung gitu kan. Tapi ada juga yang takutnya terlalu basah jadinya nggak baik juga gitu. Gimana Mbak Upil? Halo? Sorry. Nggak apa-apa. Iya, nah gimana nih ngerawat tanaman di musim hujan seperti sekarang? Iya, pos. Nah dah. Dengar nggak? Dengar kok aman. Dengar Mbak Upil? Kedengeran kok. Halo? Iya, untuk air hujan itu nggak apa-apa, air hujan, air AC, air kayak gitu, air hujan, air AC supaya nggak mubazir pada kita pakai air di rumah itu nggak apa-apa. Bahkan kalau misalnya punya indoor plant, terus kalau lagi hujan dibawa keluar aja supaya nggak nyiram pakai air dari rumah, tapi pakai air hujan itu juga aman sekali. Jadi sebetulnya nggak ada alasan biayanya mahal atau ribet, sebetulnya nggak ada alasan itu sih karena semua bisa diakalin gitu. Oke, nah tapi boleh di-share nggak sih Mbak Upil untuk hal-hal yang jangan dilakukan dalam merawat indoor plant? Yang jangan dilakukan adalah full ditaruh di dalam ruangan, tidak kena matahari, tidak kena angin, pasti dia akan layu, pasti dia akan stres, pasti dia fatalnya itu akan mati. Misalnya Manusia beli monstera atau beli janda bolong, terus Manusia udah kasih pupuk, udah dikasih lip shine, udah licin, udah mengkilap sampai orang tuh ngira itu tanaman palsu karena saking mengkilat, saking cantik. Terus Manusia taruh di full di dalam ruang, misalnya kayak ruang tamu atau kamar tidur selama 2 minggu, 3 minggu itu mereka pasti akan layu karena mereka akan bete. Mungkin mereka bereaksinya itu sebetulnya kalau tanaman itu bereaksinya kalau ditaruh di dalam ruangan tidak hanya sehari 2 hari, tapi kalau ketika udah lebih dari seminggu tidak disiram, tidak dikasih sinar matahari, dia pasti akan bereaksi itu layu gitu loh, layu, nggak seger, kelihatan banget kalau dia tuh nggak sehat karena kelihatan dari daunnya itu kalau dipegang dia akan lunak dan nggak tegak gitu loh, tapi dia kayak mau jatuh, layu. Itu caranya kalau sudah terjadi seperti itu, Manusia siram terus dibawa keluar. Tapi baik lagi dibawa keluar itu jangan ketika terik matahari banget, tapi lebih baik di pagi hari, misalnya dari subuh sampai jam 10. Terusnya misal dari sore ke malam. Tapi kalau misalnya rumahnya tidak menghadap barat, cuman menghadap timur, itu nggak apa-apa. Itu enak banget sih kalau menghadap timur buat ngurus tanaman karena nggak terlalu terik. Biasanya yang terik banget tuh kalau rumahnya menghadap barat. Kalau rumahnya menghadap barat berarti intensitas siramnya akan harus lebih banyak karena sinar mataharinya kan paparannya lebih kenceng gitu. Jadi sebetulnya arah-arah rumah juga ngaruh sih. Nah, sinyalnya. Terus apalagi nih? Jadi yang jangan dilakukan apalagi? Jangan dilakukan adalah jangan dilakukan siram terlalu banyak. Siram tiap hari boleh, tapi jangan sampai dia overwatering. Taunya overwatering itu dari mana sih? Overwatering adalah media tanam, aku nyebutnya bukan tanah tapi media tanam sekam itu jangan sampai dia tuh banyak basah, terlalu basah itu mengakibatkan tanamannya itu jadinya busuk. Tapi kalau kekurangan air, kurangan disiram, tanamannya itu jadi layu. Jadi porsinya harus pas. Kayak manusia, jangan terlalu kenyang, juga jangan terlalu kelaparan. Oke. Adalah karena baru senang sama tanaman, suka sama tanaman. Biasanya orang tuh terlalu antusias buat siram-siram. Aku lagi seneng banget nih nyiram, aku siram tiap hari busuk gitu. Jadi jangan tiap hari boleh, asal kita udah tahu nih porsi mataharinya tuh sebanyak apa. Tapi kalau misalnya kita sinar mataharinya juga kurang, terus siramnya tiap hari ya pasti akibatnya tanamannya busuk. Jadi siramlah dan taruhlah
di kondisi matahari yang cukup atau pas. Oke, jadi sebenarnya bener-bener ya udah yang dalam jumlah moderate aja ya, semuanya sama kayak kita aja gitu. Semua kondisi pas aja, jangan terlalu berlebihan, jangan kekurangan. Berlebihan dia bisa busuk, kekurangan dia pasti layu gitu. Oke, Mbak, terakhir nih Mbak Upil, bener nggak sih tanaman-tanaman itu harus kita ajak ngomong katanya biar dia tumbuh? Nah ini nih sugesti, ini yang aku selalu Ini ngajarin mitos orang atau fakta? Kalau secara ilmiah aku belum tahu, aku belum baca. Tapi kalau secara sugesti iya. Mereka gini, kalau kita sayang sama hewan peliharaan kita, biasanya kita ajak ngobrol kan. Kita ajak ngobrol, elus-elus, dan biasanya mereka lebih bonding ke kita. Si tanaman juga sama. Jadi kalau kita ngajak ngomong, itu kayaknya perasaan doang sih. Perasaan doang, kayaknya kita ajak ngobrol, kita lebih intimate sama si tanaman itu. Kitanya ke tanaman itu jadi kayak punya hubungan yang lebih dekat, dan kita ngerasa kita lebih dekat sama si tanaman, kita jauh lebih sayang, dan karena kita udah lebih sayang, kita ngurusnya juga akan lebih gimana ya, bener-bener ngurus beneran gitu. Kita bakalan ngurus secara teratur. Jadi kita tahu perkembangan si tanaman itu, mulai kayak daunnya sobek sedikit, ada cacing sedikit, ada kotor sedikit, itu tahu banget. Jadi tiap hari kita cek, kita ajak ngobrol, itu mengakibatkan kita benar-benar paham sama si perkembangan tanaman yang kita rawat. Jadi kalau secara ilmiah aku belum tahu, tapi kalau secara hubungan bonding pemilik dan apa yang kita pelihara itu memang bikin kita lebih mau ngerawat, jadi si tanaman itu tumbuhnya lebih bagus. Mbak Nucha pakai skincare apa tuh? Malah ada yang komen Mbak Nucha pakai skincare. Iya, aku pakai lip shine nih, lip shine tanaman aku pakai. Ini SK2 ya. Baru tanamannya pakai SK2. Aku balik ya. Oke, kalau gitu makasih banyak Mbak Upi untuk ngobrol-ngobrolnya. Jadi sebenarnya apa yang orang-orang bilang, ya udah ajak ngomong aja tanamannya biar dia nggak layu, biar dia nggak mati. Ajak gitu ngomong kan. plus rawat, jadi ya bukan ajak ngomong doang. Gitu. Jadi buat semuanya itu bukan mitos ya, tapi ada faktanya lah sedikit gitu ya, buat menimbulkan bonding kita ceritanya. Oke, kalau gitu makasih banyak teman-teman yang udah nonton di sini. Mungkin boleh juga lihat tanamannya di @nanamtanaman. Di sini aku tulis di kolom komennya. Tinggal diklik aja abis ini, dan mungkin nanti akan aku share dulu di IGTV, tapi cuma 1x24 jam. Habis itu aku akan take down IGTV ini gitu. Terima kasih banyak ya Mbak Upil untuk ngobrol-ngobrolnya. Makasih banyak Mbak Nucha. Mudah-mudahan tanaman ini bukan cuma hit sesaat, tapi justru bisa menghijaukan dan membersihkan udara di kita ya. Bisa jadi lifestyle. Betul. Bisa lifestyle sehari-hari kayak kita olahraga lah. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Upil. Makasih. Sehat ya. Thank you. Iya Mbak Nucha, sampai ketemu. Bye. Bye.